bangkit bersama, One Pesantren One Produk. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Produk. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Opop, opop, One Pesantren One Produk. Jawa Timur Citar luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Tentunya masih bersama dengan Opop Jawa Timur dan bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Tadi kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan betul bagaimana dari pengasuh Pomosda Nganjuk dan juga dari Sekretaris Opop bagaimana niat ada sinergitas ya antara pesantren lalu juga dari pemerintah. Lantas kita juga ingin tahu ini apa dukungan dari pihak perbankan. Sudah ada bersama kita juga Bapak Misbahul Iman, perwakilan dari Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum, selamat sore ya Bapak. Waalaikumsalam. Selamat kabar sore, baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai kemandirian pangan organik berbasis pesantren, nah lantas apa ini dari dukungan untuk dari perbankan sendiri bagaimana ini Pak? Baik Mbak Putri, Alhamdulillah luar biasa program dari Opop ini yang sudah berjalan dan sudah kita lakukan beberapa kali kunjungan juga ke pondok-pondok pesantren. Dan kalau dari data yang ada di kami di Bank Jatim, sudah hampir 379 pondok pesantren yang sudah menjadi nasabah kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa sekali sebenarnya dengan potensi 6.000 pondok pesantren dari yang sudah bekerja sama dengan kita sekitar 379 ini, artinya memang kita harus terus mengupayakan terus menambah sosialisasi dan literasi kepada pondok-pondok pesantren untuk bisa mengetahui program-program Bank Jatim dalam rangka pemberdayaan ekonominya. Karena seperti yang disampaikan Gus Wofirin tadi, bahwa di pondok pesantren itu tidak hanya sekedar belajar keilmuan, tapi bagaimana juga memberdayakan ekonominya. Ekonomi santri yang nantinya kalau sudah terjun ke masyarakat bisa benar-benar menjadi santri yang mandiri. Baik. Jadi seperti halnya mungkin saya ini juga alumni sebenarnya, alumni santri. Oke, Masya Allah, luar Tapi biasa. nyasar ke perbankan gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak nyasar ya, lebih tepatnya melebur. Karena keilmuannya di perbankan ya saya harus mengabdi di lembaga keuangan perbankan. Kebetulan ada Bank Jatim Syariah, saya bergabung di situ. Sehingga para santri, para alumni pondok pesantren pun diharapkan nantinya bisa menjadikan pelopor-pelopor penggerak ekonomi, khususnya ekonomi berbasis syariah. Baik. Saya kira gitu. Lantas dukungan-dukungan apa saja ini Bapak dari Bank Jatim untuk mendukung khususnya untuk program di pesantren ini? Baik Mbak Putri, jadi untuk pemberdayaan pondok pesantren ini kami ada 2 skim produk pembiayaan yang bisa kita salurkan kepada pondok-pondok pesantren atau koperasi pondok pesantren yang tergabung dalam Opop ini. Baik. Jadi ada namanya pembiayaan modal kerja umum, pembiayaan kepada koperasi untuk usahanya, dan juga ada pembiayaan kepada koperasi untuk para anggota-anggotanya. Dan anggota-anggota ini biasanya para santri, para alumni santri, para guru dan semuanya itu bisa menerima manfaat dari pembiayaan kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggota. Oke, Gitu. seperti apa itu Bapak? Jadi seperti halnya untuk modal kerja umum, pemberdayaan di Kopontren seperti Pomosda ini yang sudah juga bersama dengan Bank Jatim dalam hal pemanfaatan pemberdayaan untuk lahannya kan membutuhkan modal. Nah, modalnya itu bisa kita dukung, kita support dengan modal kerja atau modal usaha untuk pemberdayaan seperti pertanian, juga peternakan. Saya pernah kemarin ke sini pertama itu diajak Pak Yai Tanjung itu keliling. Keliling ke salah satu peternakannya. Nah, itu luar biasa. Nah, peternakan ini kan saya yakin khususnya misalnya kambing atau sapi pada saat Idul Kurban itu kan luar biasa kebutuhannya, permintaannya sangat tinggi, maka disitulah pemberdayaan kita bisa menjadikan modal usahanya untuk pembelian bibit kambing atau bibit tanaman sehingga nantinya bisa menghasilkan untuk pemberdayaan pondok pesantren itu. Tentunya sudah ada kemudahan-kemudahan itu tadi ya Bapak ya. Lantas tentunya ini juga tidak semua pesantren juga familiar atau mungkin sudah tahu betul mengenai perbankan. Untuk yang tidak mengetahui lantas apa yang dilakukan oleh Bank Jatim, apakah jemput bola atau bagaimana Bapak? Ya Mbak Putri, alhamdulillah kami selalu melakukan
safari kepada pondok-pondok pesantren ini melalui kantor-kantor cabang dan cabang pembantu kami baik Jatim konvensional maupun Jatim syariah. Itu selalu melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi, memperkenalkan produk-produk kami supaya bisa dimanfaatkan oleh pondok-pondok pesantren yang ada yang mungkin belum bisa atau belum mengenal, dan juga belum, mungkin selama ini bahasanya belum bankable. Betul, gitu. Belum bankable. Nah, maka itu tugas kami untuk bisa menyempurnakan legalitasnya, menyempurnakan cash flow-nya supaya bisa kuat dari sisi ekonomi dan kuat dari sisi cash flow-nya, bisa memberikan manfaat ya kepada anggotanya dan pondok pesantrennya sehingga bisa menjadi mitra yang baik bagi bank perbankan. Kalau boleh tahu ini memang jaminan apa yang bisa didapat oleh para pesantren? Mungkin ada yang belum bergabung gitu untuk menjadi mitranya Bank Jatim. Jaminannya seperti apa, Bapak? Jadi untuk jaminannya memang saat ini ada dua pola, Mbak Putri. Jadi kayak kepada koperasi tadi, selain ada harus menggunakan agunan yang fixed asset, tapi juga kami bekerja sama dengan asuransi, sehingga nantinya apabila belum memiliki jaminan, kita juga bisa menggandeng perusahaan asuransi yang bisa memberikan garansi atau memberikan jaminan. Memang tidak harus besar. Permulaan dari usaha itu kan tidak harus langsung besar bermiliar-miliar. Iya, mungkin ada yang ragu juga. Waduh, pesantren saya belum terlalu itu. Jadi bagaimana? Harus dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan inilah juga nantinya kita luar biasa kerjasama dengan OPOP ini, kita sama-sama sinergi. Itu yang disebut mungkin hari ini temanya kopilaborasi. Kita harus berkolaborasi antara perbankan dengan teman-teman di OPOP ini, OPOP Jatim khususnya yang sudah malang melintang, kita saling bersafari bersama-sama. Kemarin kita ke Madura mengumpulkan beberapa pesantren, dan disitulah kita dapat masukan-masukan untuk memberikan modal kerja yang sifatnya lunak. Nah, ini kan dari programnya OPOP ini akan ada dana hibah. Nah, di situ nanti kita ada dana pendamping juga dari Bank Jatim Syariah dalam bentuk permodalan. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali sudah ada dukungan, kurang apa lagi dia. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana insight atau pandangan dari akademisi. Saya beralih atau bergeser ke Bapak Arman. Pak Arman, sebagai akademisi dari dosen ITS Surabaya ini Bapak, kalau melihat ini bagaimana pengaruh ke ekonomi khususnya sesuai dengan tema kita yaitu kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih yang terhormat Pak Dyai, Pak Gobirin dan Pak dari Bank Jatim, Pak G. Jadi 1 tahun kemarin saya itu diundang sama teman dari UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, UII itu punya rumah sakit yang besar sekali, Pak, di daerah, lupa saya di daerah mana itu, kalau tidak salah di JOR itu ya, JURR. Nah, ketika itu dia menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut mulai membangun pusat kanker, perawatan kanker yang sangat besar, Pak, termasuk terbesar nanti di Indonesia. Saya tanya, kenapa kok kanker pilihannya? Waduh, trennya kanker ini luar biasa. Waduh, ngeri ya trennya kanker. Iya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita diskusi lagi sama para dokter, ternyata yang namanya kanker ini bukan sesuatu penyakit yang muncul tiba-tiba. Tetapi ternyata karena permasalahan di industri makanan yang kita menggunakan pestisida, ya. Pes itu artinya hama, sida ini pembunuh. Jadi pembunuh hama sebenarnya. Tetapi pembunuh hama tidak menyelesaikan masalah. Kenapa begitu? Karena pembunuh hama tadi akan mengkontaminasi biota tanah, merusak kesuburan tanah, cacing-cacing mati. Yang lebih bahaya lagi kalau dia penetrasi ke dalam air tanah, kemudian masuk ke dalam air sumur. Jadi apa yang kita minum tidak tambah sehat tetapi tambah penyakit. Sehingga dalam konteks industri ketahanan pangan kita ini mengalami kesalahan berpikir. Seperti apa itu, Pak? Misalkan kita pengen mengindustrialisasi pangan baik ternak ayam, ya, kambing maupun beras dan lain sebagainya. Tetapi kita pakai sistem pesticide, ya, pestisida yang memang cepat sekali. Akibatnya apa? Ketahanan kita terselesaikan, tapi ketahanan kesehatan jadi masalah, gitu kan ya? Sehingga ada solusi bagi kita, yaitu ketahanan organik. Dan ini kalau menurut kami ya hanya bisa dikembangkan oleh pesantren. Kenapa begitu? Kalau industri itu orientasinya full bisnis, sedangkan pesantren ada faktor
sosial dan berkah. Berkah dari guru-gurunya Pak Tajudin tadi ya. Jadi saya senangnya kalau ke pesantren ini bahwa kalau orang sukses di pesantren dia selalu ingat gurunya ketika pidato. Tetapi kalau lulusan perguruan tinggi misalkan contohnya alumni ITS gitu ya, ketika dipanggil untuk acara penghargaan dia tidak pernah menyebut gurunya. Padahal gurunya yang membuat dia pinter. Ya seperti itu kira-kira. Jadi ada faktor berkah, ada faktor sosial untuk pesantren. Masya Allah. Ini sangat menarik ini Bapak ya. Ada perbedaan antara bagaimana pesantren dengan dunia luar. Lantas bagaimana Pak? Nah, sekarang kalau kita lihat yang namanya organik secara teoritis kemarin saya cek ke teman saya yang Taiwan. Ya, dia pengusaha besar di bidang agroindustri. Dia bilang, "Pak, kalau pertanian yang organik lewat Pak, sulit kita untung. Padahal pebisnis itu butuh untung." Ya kan? Nah, terus gimana Pak? Ya, solusinya pakai bisnis model circular economic gitu ya. Ada konsep namanya circular economic yang nanti bisa dikembangkan antara ITS dengan OPOP Pak ya. Apa itu circular economic? Bahwa misal kita menanam padi, menanam buah-buahan yang organik, tetapi ada waste-nya ya, sampah-sampahnya itu bisa dipakai untuk ternak, untuk perikanan dan lain sebagainya, sehingga ekonomi ini berputar. Tidak hanya di satu produk. Nah, kalau circular economic itu berhasil kita terapkan, beri ponpes Pak, maka nilai tukar petani yang dulunya 4-5% saja itu bisa masuk ke level ideal yang diharapkan sampai 9%, 10% Pak. Baik. Kalau NTP nilai tukar petani itu bisa sampai 9-10%, petani akan semangat untuk melakukan sesuatu. Ketidakefisien ini contohnya misalkan saya kemarin berdiskusi dengan Pak Wayan Supatmo, itu pengusaha besar Pak di bidang agroindustri. Dia mantan tentara, kemudian berusaha menjadi seorang petani dan akhirnya bisa berhasil. Dia mengatakan bahwa efisiensi, contoh aja beras, di Indonesia dengan Vietnam beda. Di Indonesia kita itu kalau membuat 1 kilogram beras padi itu 9.000. Sedangkan di Vietnam bisa 5.000. Apa yang salah di sini? Itu yang perlu kita pikirkan bersama dan kita punya solusi bahwa organik sistem di pesantren itu nanti bisa memanfaatkan model circular ekonomi. Jadi artinya ini juga menjadi salah satu alternatif begitu ya betul, Bapak? Sehingga jualnya bisa efisien dan bisa menyaingi yang berbasis pestisida. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak penjelasannya memang ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang luar biasa, tentunya masih dengan tema kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Usai jeda kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Jawa Timur cetar luar biasa.